Wanita yang sudah lama tidak bepergian bersama suaminya terkejut saat menemukan ada 2 bekas cakaran yang jelas di bahu suaminya. Namun, suaminya terang-terangan mengatakan bahwa itu adalah cakaran dari kekasih gelapnya. Sang istri merayu suaminya untuk membawa pulang wanita itu, agar dia bisa memeriksanya. Tampaknya mereka adalah pasangan suami istri yang sangat mesra. Sang suami mengira bisa menutupi semuanya dari istrinya hanya dengan bercanda. Namun, tanpa disadarinya, istrinya sudah mulai curiga padanya. Keesokan harinya wanita itu dengan sengaja datang ke rumah sakit suaminya. Berikan kehangatan untuk suamimu. Ngomong-ngomong, cari tahu apakah itu seperti yang dikatakan suamiku. Bekerja lembur berlangsung kemarin. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan Dr. Chen? Satu operasi demi satu. Pembedahan tidak buang-buang waktu. Saya akan menaruh topi tinggi pada saya lagi. Sayang, aku baru saja selesai rapat dengan editor. Sekalian mampir menanyakan kabar keluarga. Oh, tetaplah istriku. Hihi, ayo ke kantorku. Tidak usah, aku harus kembali mengerjakan naskah. Aku tahu kamu sibuk. Istirahatlah yang cukup. Iya, sudah ku ketahui. Harus kukatakan, pria itu sangat licik. Dia sudah menebak bahwa istrinya sedang mencurigainya. Tapi yang tak pernah dia duga adalah, sabun mandi di rumah sakit justru mengkhianatinya. Saat wanita itu pergi, tanpa sengaja dia menemukan rumah sakit telah mengganti sabun mandi baru. Namun petugas kebersihan rumah sakit memberitahu dia. Para dokter merasa aroma sabun mandi sebelumnya terlalu menyengat. Sabun mandinya sudah diganti sejak tahun lalu. Wanita itu tiba-tiba teringat perkataan suaminya tadi malam. Sekecil itu, operasi demi operasi terus berlanjut. Suaminya mandi di rumah sakit. Menyadari bahwa suaminya telah menipu dirinya. Sikap tenang wanita itu patut diacungi jempol. Menghadapi perselingkuhan suaminya. Daripada melampiaskan emosinya. Daripada melampiaskan emosi. Lebih baik menyelesaikan masalahnya. Pengacara Su, suami saya berselingkuh. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pertama, kamu harus diam-diam mengumpulkan bukti perselingkuhannya. Jika itu benar-benar dia, akankah kamu membunuhnya seperti istri dalam buku itu? Ingat, pastikan kamu mengambil foto close-up suamimu dan wanita itu sedang bermesraan. Semakin banyak bukti, semakin menguntungkan bagimu. Itu bukan suamiku. Aku sama sekali tidak mungkin salah. Itu dia. Hei, sayang, aku mendapat operasi tambahan mendadak. Malam ini aku tidak bisa pulang. Baiklah, kalau begitu kau harus makannya. Baik. Ketahuan. Dia menyadari. Lalu, apakah kau bisa mengungkap semuanya sekarang? Sekarang belum saatnya. Semua terserah padamu. Aku hanya menginginkanmu. Kehilangan jejak. Untungnya ada langganan. Sayang, aku baru saja selesai operasi. Sedikit lapar. Bisakah kau membawakan makanan ringan untukku? Baiklah. Aku akan segera sampai. Baik. Kalau begitu aku akan menunggumu di rumah sakit. Yang mengemudi bukanlah dia. Suamiku berselingkuh. Tapi aku tidak bisa mendapatkan bukti apapun darinya. Kau punya wanita lain di luar sana. Apa? Aku menemukan lipstik di sakumu. Oh hai. Sayang, lipstikku ketinggalan di mobilmu. Tolong simpannya. Mama kemarin menjengukku. Pas pulang, lipstiknya ketinggalan di mobil. Tidak kusangka hampir terjadi tragedi keluarga. Memang itu warna kesukaan Mama. Maaf ya, sayang. Tidak apa-apa, aku tahu kau memikirkan semua ini karena kau mencintaiku dan peduli padaku. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Dia pasti tidak mungkin melakukan kesalahan yang sangat bodoh itu. Kecuali, dia sengaja mengujiku. Mengatakan aku terlalu sensitif. Mungkin akhir-akhir ini terlalu sibuk, sehingga menjadi curiga. Tapi sayang, percayalah padaku, ya? Ah.
Laki-laki selalu percaya diri, mengira mereka bisa mengendalikan segalanya. Ada laporan tentang pelacuran di sini. Ada laporan tentang pelacuran di sini. Silakan tunjukkan kartu identitas Anda. Petugas polisi. Menerima teman di rumah bukanlah sebuah kejahatan, kan? Mungkin informasi laporan salah. Maaf telah mengganggu. Tenang saja, rumah di seberang tidak berpenghuni. Kamera pengawas itu hanya pajangan. Ini tanpa sebab, mengapa ada orang yang melaporkan? Lagi pula, bagaimana kau tahu itu hanya pajangan? Jangan-jangan dia sudah menemukan tempat ini? Apalagi apartemen ini memang kedap suara yang buruk. Pacarku selalu datang malam hari dan pergi dini hari. Sulit untuk tidak menarik perhatian orang lain. Hati-hati selalu lebih baik. Video ini mengatakan, tidak menjelaskan apapun. Suamimu sangat berhati-hati. Kau harus mendapatkan foto, video, atau catatan percakapan yang bisa membuktikan perselingkuhannya. Kau harus mendapatkan foto, video, atau catatan percakapan yang bisa membuktikan perselingkuhannya. Tidak ada apapun di ponselnya? Siapa yang mencariku? Guru Sing akan menjadi pertemuan pemilihan penulis baru yang baru besok. Apakah kau punya waktu untuk menjadi juri? Dia. Guru Qin. Kebetulan sekali. Kau juga datang. Karena aku tidak bisa menangkap bukti perselingkuhanmu, maka aku akan menciptakan kesempatan. Ketika istri dan selingkuhan muncul bersamaan, bagaimana seorang pria harus menyelesaikannya? Guru Qin, buku baru Anda akan segera dirilis, ya? Sangat terhormat Anda dapat hadir. Silakan, kedua orang ini ikut saya. Sayang, aku ke sana sebentar untuk mengambil makanan untukmu. Terkadang, pria yang terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Kalian semua, mari kita foto bersama, sebagai kenang-kenangan. Hei, minggir, jangan menghalangi kamera. Tidak apa-apa, biarkan dia tetap di sana. Hei, minggir, jangan menghalangi kamera. Tidak apa-apa, biarkan dia tetap di sana. Bu Jin, ini kurang tepat, ya? Ini kan panggungnya pendatang baru. Ayo, kita mulai syuting. Bu Qin, saya sungguh tidak menyangka Anda masih ingat saya. Tentu saja, saya ingat dengan jelas. Bu Qin hari ini benar-benar mencuri perhatian. Sangat menonjol. Saya hanya mengenakan pakaian yang tepat. Dan berdiri di tempat yang tepat. Para pria selalu memiliki kepercayaan diri bawaan untuk menyeimbangkan dua wanita. Minggir. Tapi sebenarnya memang begitu? Tidak apa-apa kan? Sayang, tolong obati lukanya. Kamu kan dokter. Oh. Bawa dia ke ruang istirahat dulu saja. Ya. Itu merepotkan.
Kalau begitu, aku akan segera kembali. Naluri laki-laki untuk menyerah pada godaan itu tak terkalahkan. Pergilah selamatkan istrimu. Lebih baik aku mati saja. Tapi kalau kamu mati, bagaimana denganku? Ingat, kamu harus mengambil foto dari depan yang jelas menunjukkan suamimu dan wanita itu bermesraan. Melihat sendiri suamiku bermesraan dengan wanita lain. Aku merasa seperti lelucon. Perempuan di luar berani datang menantang. Satu tamparan. Tidak cukup. Kalau begitu dua. Kapan kau berencana untuk bercerai dengannya? Selama dia mau menandatangani, aku akan segera mengalah. Baiklah, aku akan menghubunginya sekarang. Kau percaya atau tidak, jika dia tahu kau menemuiku, dia pasti akan langsung meninggalkanmu. Lalu, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Maukah kau menemani saya malam ini? Bukankah sudah diputuskan bahwa aku akan menemaninya malam ini? Nanti malam aku temani kamu lagi. Jangan kamu kira kamu penting di hatinya. Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Jika kamu benar-benar percaya diri, maka yang seharusnya datang menemuiku hari ini adalah dia, bukan kamu. Anak muda harus belajar menahan diri. Jika tidak pantas dilihat orang, maka seharusnya kamu tetap diam di tempatmu, karena jika sekali melanggar batas, akan langsung dibuang tanpa ampun. Sin kau. Suamiku sayang, kau harus mengantar Xiao Shan pulang dengan selamat ya. Oh baiklah. Kalau begitu, terima kasih Pak Shen. Guru Qin, sampai jumpa lagi. Pasti. Kalian berdua sudah berapa lama bersama? Kau berpikir apa? Kami hanya bertemu beberapa kali. Jadi sebenarnya sejak kapan? Maksudmu apa? Bukankah aku sudah memberitahumu? Dia terakhir kali datang ke rumah sakit untuk berobat. Saya memang mengungkapkan perasaan baik saya kepada saya. Tapi saya menolak saat itu. Anda menolak. Kenapa dia datang kepadaku hari ini? Bukankah tidak adil untuk mengatakan itu? Istri, aku bersumpah. Saya memiliki satu-satunya di hati saya dalam hidup saya. Tidak akan pernah ada yang lain. Nenek, mengapa sekarang kau lebih percaya pada orang luar daripada padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Suami, kau sudah pulang? Oh, ini Deng Shan, penulis baru. Oh, sudah pernah bertemu. Sebelumnya, dia adalah wanita simpananmu. Dia datang untuk bertanya beberapa hal padaku. Terima kasih atas bimbingan Bapak Qin hari ini. Kalau begitu saya pergi dulu. Karena suamiku sudah pulang, marilah kita makan bersama. Xiao Shan. Baiklah, Bapak Qin. Kalau begitu saya akan belajar lagi dari Bapak tentang bagaimana menaklukkan hati pria. Saya akan membantumu. Bagaimana bisa membiarkan tamu menunggu seperti ini? Kau tinggalkan Hei Xiaoshan saja. Kenapa kau datang? Tentu saja karena aku ingin bertemu denganmu. Tenang saja, kami tidak mengatakan apapun. Lain kali jangan nakal lagi. Setelah makan, langsung pulang. Wajahmu kenapa? Terlalu panas. Setelah selesai mengobrol, mari kita siapkan makan. Sudah datang. Sejak saat pria itu mengkhianati pernikahannya, merebut kembali aset adalah hal pertama yang harus dilakukan wanita.
Nyonya Qin, semua aset Anda dikelola oleh Dr. Shen. Mengapa hari ini Anda datang sendiri? Suami saya akhir-akhir ini sibuk dengan pemilihan wakil direktur rumah sakit. Selanjutnya saya akan menerimanya sendiri. Apakah ada masalah? Semua royalti novel Anda sudah ditransfer ke rekening Anda. Saat itu juga ada bukti dari agen Anda. Anda tidak tahu? Saya terlalu percaya padanya. Sehingga dia seenaknya memperlakukan saya seperti orang bodoh. Kau mencari apa? Suami saya salah dengan buku yang saya terbitkan sebelumnya. Tapi saya tidak dapat menemukannya. Apa yang salah? Bukankah di sini? Untungnya, Anda. Kalau tidak, saya akan menderita kerugian besar. Buat saja dengan ketenangan pikiran. Tinggalkan hal-hal ini kepada saya. Kalau begitu aku akan mengejar deadline tulisanku. Sayang. Aku merindukanmu. Kenapa hari ini sangat bersemangat? Lagi berbisnis ya? Apa? Tokoh utama novelku berikutnya adalah seorang wanita pengusaha. Aku ingin mencoba berbisnis. Mencari inspirasi. Bagaimana menurutmu? Berbisnis tidak sesederhana yang kau pikirkan. Bahkan aku pun kesulitan. Bukankah masih ada kamu? Aku hanya merasa kamu kurang cocok. Tentu saja, jika kau tetap ingin melakukannya, aku juga akan mendukungmu. Begini saja, tunggu sampai aku selesai dengan kesibukan ini. Nanti aku akan membantumu. Baiklah, kuputuskan untuk menurut padamu. Halo, Manajer Lee. Kemarin istriku pergi ke tempatmu. Sepertinya tasnya tertinggal di ban kalian. Kapan kamu punya waktu? Aku akan mengambilnya sebentar. Tuan Shen, Anda salah ingat ya? Nyonya Qin tidak datang kemarin. Aku tidak datang hari ini. Aku mengerti, aku mengerti. Sebelum bercerai, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Tidak ada pria yang bisa menerima istrinya mencari pria lain. Siapa sebenarnya pria itu? Seorang teman. Teman. Aku sudah meneleponmu lebih dari 20 kali. Kenapa tidak kau angkat? Baterai ponselku habis. Mati otomatis. Kau tidak hanya minum alkohol, tapi juga terus minum bersamanya sampai sekarang. Kau sering pulang larut malam. Aku juga tidak pernah bertanya di tempat tidur siapa kau tidur. Dasar kamu tidak percaya padaku. Lihat sendiri ini apa. Kau mengikutiku. Kau tidak berbuat salah. Kenapa kau takut diikuti? Katakan apa yang kalian lakukan di belakangku. Kau bilang pun kau tidak akan percaya. Kalau begitu aku tidak perlu berkata apa-apa lagi. Selamat malam. Omonganku belum selesai. Kau gugup? Ya, Sin, berhenti. Siapa bilang istri sah dan selingkuhan tidak bisa hidup berdampingan dengan damai? Di hadapan keuntungan, tidak ada musuh abadi. Kau mau melakukan apa lagi? Menemuimu. Membicarakan kerjasama. Aku keluar. Malam ini jangan tunggu aku untuk makan malam. Sekali kecurigaan muncul, tuduhan sudah terbukti. Apa ini? Bagaimana bisa ada kartu kunci kamar? Kartu kunci kamar ini bukan milikku. Nanti ku beri penjelasan setelah kita kembali. Penjelasan apa? Qin. Kau jangan pergi kemanapun. Apa yang perlu dibicarakan? Tenang dulu, nanti kita bicara lagi.
Shenzenan, kau gila. Setelah suami berselingkuh, aku membuat kesepakatan dengan pelakor. Jadi kau memintaku untuk membantumu merencanakan? Shenzhenan, di dunia ini, satu-satunya yang tidak akan mengkhianati dirimu hanyalah uang. Kau sangat pintar. Seharusnya kau tahu bagaimana melakukannya dengan baik. Setelah itu berhasil, aku menginginkan harta miliknya. Setuju. Dr. Shen. Kapan kau berencana untuk bercerai dengannya? Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai. Maksudmu apa? Bukankah kau bilang kau hanya mencintaiku? Aku memang sangat mencintaimu. Tapi aku lebih mencintai istriku. Mari kita akhiri sampai di sini. Shenzhenan, kau gila ya? Kau benar-benar ingin putus denganku? Bersamamu adalah keputusan impulsifku. Tapi aku tidak bisa kehilangan istriku. Jadi, akhiri saja. Jangan pergi, aku hanya ingin bersamamu. Yang lain aku tidak menginginkan apapun. Jangan tinggalkan aku, ya? Kau masih muda. Masih banyak pilihan, kau tahu. Shenzhenan. Shenzhenan, kau gila. Kau suami Kinsin, kan? Aku adalah rekan bisnis Kinsin. Halo. Tidak menyangka, idemu untuk proyek Pak Li terakhir kali begitu mengejutkan. Itu membuat kami berhasil. Proyek-proyek apa yang berhasil? Selamat ya, sayang. Aduh, kalau kamu memang mau berbisnis, bilang saja padaku. Lihat, ini malah menimbulkan kesalahpahaman besar di antara kita. Kalau begitu, kembalikan saja penghasilan royaltiku yang kau simpan di sana. Dengan begitu kita tidak akan salah paham. Uangku semuanya sudah diinvestasikan. Sekarang tidak bisa diambil. Kalau begitu, kita gadaikan rumah saja. Suamiku, bukankah kau bilang pasti akan mendukungku? Baiklah. Kalau begitu, puas ya? Dengan begitu kau masih bisa terus berpura-pura. Kalau kau berani pergi, aku akan mati di depanmu. Kau dengar. Bukannya aku tidak membantumu. Tapi bagaimana dengan suamimu? Dia sangat rapi. Dia sudah putus denganku. Istriku. Sayang, ada apa? Tidak apa-apa? Mungkin karena bau amis ikan terlalu menyengat. Aku bantu kamu istirahat. Ayo, cepat duduk. Sayang, apakah bulan ini kamu sudah datang bulan? Hamil? Tidak mungkin. Dia bahkan bisa datang menemuiku untuk mengumpulkan bukti perselingkuhanmu. Kau yakin ini bukan rencananya? Tidak yakin. Besok bawalah dia ke rumah sakitku untuk pemeriksaan. Dia tidak bisa diperiksa. Bagaimana jika dia benar-benar hamil? Apakah kau akan meninggalkanku? Tidak perlu menunggu sampai anak itu lahir, dia akan terikat. Tunggu sampai aku berhasil menjadi wakil direktur. Kita tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Jangan sampai ditipu oleh kehamilan palsunya. Selamat untuk kalian berdua. Bayinya sudah berusia 3 minggu. Dan terlihat sehat. Aku benar-benar hamil. Sayang, selanjutnya kamu tenang saja selama masa kehamilan. Tidak perlu memikirkan apapun. Menghadapi pria yang berbohong. Maka kalahkan dengan kebohongan. Dr. Shen, tenang saja. Pemeriksaan Nyonya Shen, saya ikuti semuanya. Tidak ada masalah. Kau sudah bekerja keras. Suamiku. Aku akan membantumu. Oh, tidak perlu. Mulai sekarang kau adalah ratu di rumah ini. Semua pekerjaan rumah di rumah ini akan kutanggung sendiri. Baiklah, tetap di sini. Sejak pria itu mengkhianatiku. Merebut kembali aset adalah hal yang harus kulakukan. Ya, karena rumah itu adalah harta bersama kalian berdua. Kalian berdua perlu menandatangani lagi di sini. Banyak sekali. Silakan lihat dulu. Saya akan mengambilkan air untuk kalian berdua.
Saya akan menerima telepon. Menerima telepon. Istriku ada urusan darurat di rumah sakit. Saya harus pulang dulu. Kalau begitu, silakan pergi saja. Sisanya serahkan padaku. Baik. Hati-hati di jalan pulang. Ham. Dokter Shen, maafkan saya. Itu kelalaian saya. Istri Anda tidak bisa hamil. Jangan khawatir, saya segera sampai. Nyonya Shen, saya tiba-tiba ada urusan mendesak. Silakan pergi saja. Berikutnya giliran saya. Nyonya Shen, jagalah diri Anda baik-baik. Siapa Kinsin? Saya. Janji seorang pria. Hanya berlaku saat ia mencintaimu. Meskipun hal-hal indah layak untuk ditunggu. Tapi mencintaimu seumur hidup membuatku tak sabar. Maukah kau menikah denganku? Haha. Pernikahan yang gagal seperti sebuah karpet. Lebih baik dibongkar dan dibuat ulang daripada dipaksakan diperbaiki. Kau benar-benar ditipu olehnya? Diamlah kau. Semua gara-gara kamu. Karena kamu terlalu baik hati, dia jadi semakin berani. Tapi, aku punya cara untuk membuatnya kehilangan segalanya. Menghancurkan reputasinya. Perpisahan terbaik adalah pergi dengan elegan setelah membalas dendam. Halo, Pak Li. Direktur Li hanyalah wanita simpanannya. Barang sudah sampai. Kita bertemu di rumah. Baiklah, aku akan pulang. Masih ada urusan penting di rumah sakit. Kerja lebih penting, cepatlah pergi. Baiklah. Kalau begitu, makanlah pelan-pelan dulu. Pulanglah lebih awal. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah. Jika tidak ada halangan. Suamiku akan tiba di rumah wanita itu 40 menit lagi. Salah. Mereka pulang ke rumahku. Perempuan ini berani sekali datang ke rumah kita. Kinsian, kau tunggu saja sampai hancur. Benar-benar sudah kecanduan mencuri. Bahkan buku baruku pun dia berani ambil. Jika suami Anda berselingkuh, apakah Anda akan seperti istri dalam buku itu? Dan membunuhnya? Oh, ini mungkin bekas salah satu pelangganku di luar sana. Aku tidak akan pernah membiarkan pria yang telah menghancurkan pernikahanku dan mencoba menghancurkan karirku lolos begitu saja. Guru Qin, sampai jumpa lagi. Tunggu saja. Kau menjebakku di tempat kau melamarku. Maka aku akan membawamu ke sini. Aku sengaja mengajakmu ke sini untuk merayakan selesainya manuskrip buku barumu. Kau akhirnya punya waktu untuk menemani suamimu yang kau abaikan ini. Aku sedang hamil, kan? Bagaimana bisa minum alkohol? Istri Anda meminta orang lain untuk melakukan pemeriksaan kehamilan atas namanya. Dia sebenarnya tidak hamil. Kau berpura-pura hamil dan mengambil semua uangku. Kau tunggu saja. Tidak apa-apa. Mari kita minum. Mari kita minum. Maaf, kau telah ditipu. Sepertinya kau sengaja membuatku mabuk. Kau ingin melakukan hal buruk? Apa yang bisa kulakukan? Oh, masih ada sedikit lagi. Minumlah.
Qinxian, tunggulah kehancuranmu. Cantik, aku akan menemanimu. Qinxin. Bukankah ini buktinya kau selingkuh? Kau tidak punya apa-apa yang ingin kau katakan padaku? Lihat ini apa? Lihat ini apa? Hanya ini. Aku pergi dengan pria lain, puas? King, saat aku membayar, kau pergi dengan pria lain. Kau mengkhianatiku. Bukankah kau yang mengkhianati pernikahan kita? Apa kau punya bukti? Nona, aku akan menemanimu. Jika kau tidak ingin dilaporkan ke pengadilan, sebaiknya kau berikan sesuatu yang memuaskanku. Aku bisa membuktikan bahwa suamimu ingin menyakitimu. Kau berani menyakitiku? Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku menghukummu dengan cara yang paling kejam. Hubungan kita memang bermasalah. Itu karena dia mengkhianati pernikahan. Waktu terbaik untuk membalas dendam adalah ketika lawan berpikir mereka telah mendapatkan segalanya. Bu Guru Deng, boleh saya bertanya tentang buku baru Anda? Saya. Guru Qin, penjualan buku baru Guru Deng sudah jauh melampaui karya Anda sebelumnya. Bagaimana pendapat Anda? Bukankah wajar jika buku baruku melampaui buku sebelumnya? Maksudmu dia melampaui buku baruku? Buku baruku sepenuhnya kukarang sendiri. Guru Qin adalah senior yang sangat kusegani. Tapi aku tidak tahu mengapa dia harus menjebakku kali ini. Gadis yang baru saja pergi itu juga penulis yang bekerja sama dengan kalian? Dia? Seorang pendatang baru yang tidak dikenal. Katanya punya karya bagus yang ingin kami terbitkan. Aduh, anak muda sekarang ini benar-benar berani ya. Memang bagus, sama persis dengan buku baruku. Tidak apa-apa, terbitkan saja seperti biasa. Pendakian bukan plagiat. Pendakian bukan plagiat. Saya suami Qinxin. Saya bisa membuktikan bahwa semua karya Qinxin ditulis oleh orang lain. Kali ini pun dia menjiplak karya Deng Shan. Mengapa Anda berani menuduh istri Anda sendiri? Apakah hubungan Anda berdua sudah retak? Hubungan kami memang bermasalah. Itu karena dia telah mengkhianati pernikahan kami. Anda serius? Kalau tidak, besok malam aku akan membawanya ke hotel. Semua uang ini milikmu. Jika kau tidak ingin dituduh, Mikian, sebaiknya kau memberikan sesuatu yang memuaskan aku. Aku bisa membuktikan bahwa suamimu ingin menyakitimu. Siapa sebenarnya yang mengkhianati pernikahan ini? Jadi ibumu mengakui perselingkuhannya tertangkap basah, dan juga mencuri surat cinta. Apakah ini akan berpengaruh pada profesinya? Silakan kedua anak ini menandatangani. Kalian berdua diduga melakukan pelecehan terhadap karya orang lain. Silakan bekerja sama dengan penyelidikan kami. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Sian-sian, kau. Seharusnya sudah kuberikan padamu. Silakan ikut kami. Qin, kau menang. Selama kamu mau mencabut tuntutan hukum, aku bersedia meninggalkan semuanya. Perjanjian perceraian yang melepaskan semua harta milikmu, bukankah kamu sudah menandatanganinya sejak lama? Susian, duduk. Yang kalian plagiat dan langgar bukan hanya milikku, tetapi juga kekuasaan publik negara. Aku mencabut tuntutan hukum pun tidak akan berguna. Sebelumnya kamu bertanya padaku apakah aku puas dengan hidupku saat ini? Sekarang aku bisa memberitahumu. Aku pada diriku sendiri. Sangat puas. Guru Qin, apa menurut Anda yang pernikahan berikan kepada Anda? Pernikahan. Pernikahan tidak pernah menjadi tempat berlindung bagi siapapun, juga bukan kuburan. Yang terpenting adalah, selalu tetap sadar selama prosesnya. Sayangi dirimu sendiri.